ayat 1-2. Ayat 1. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Nah teman-teman, terima kasih ya yang sudah mengerjakan aktivitas. Buat teman-teman yang belum mengerjakan aktivitas, aku tunggu ya minggu depan aktivitasnya. Sampai jumpa minggu depan, bye-bye. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi nih sama Kanesa. Nah, gimana nih kabar adik-adik? Pasti semuanya sehat-sehat ya. Ada yang udah berdoa belum tadi pagi? Kenapa sih kita mesti diingetin untuk berdoa terus setiap pagi? Nah, berdoa itu sebagai rasa ungkap syukur kita kepada Tuhan karena sudah diberi nafas kehidupan di pagi hari ini. Nah, adik-adik masih ingat nggak firman minggu lalu? Firman minggu lalu itu tentang ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Gimana sih cara kita sebagai anak-anaknya untuk taat dan setia kepada Tuhan? Dari yang paling sederhana deh, kita rajin berdoa, baca Alkitab. Nah, kayak sekarang juga nih, ikut sekolah minggu. Nah, adik-adik, yuk kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Adik-adik, kita akan memulai ibadah. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah membangunkan kami pada pagi hari ini. Sekarang kami akan memulai ibadah, kiranya Tuhan mau memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, masih pada semangat semua kan? Sekarang kita mau angkat pujian lagi, yaitu Allahku besar. Mari bangkit berdiri. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang pun ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Nah adik-adik, di minggu ini ada teman-teman kita loh yang berulang tahun mulai dari tanggal 18 Mei sampai 23 Mei. Nah, nanti kakak sebutin ya siapa aja sih teman-teman kita yang berulang tahun. Nah, teman-teman, di tanggal 18 Mei ada Freska Gifta, Marcella Eklesia, sama Mary Sila Dwi Putri. Di tanggal 19 Mei ada Valerie Kenoka dan Jetro Leonard. Nah, di tanggal 20 Mei-nya ada Bernardine Roselyn, Sydney Joycelyn,
Hendriko Yabes, dan Melinda Veronica. Di tanggal 21 Mei ada Rafelia Cecilia dan Theodore Carolus. Di tanggal 22 ada Abigail Tara, Marsha Feliza. Dan yang terakhir di tanggal 23 ada Ricardo Edward. Nah, untuk adik-adik yang udah Kanesa sebutin tadi namanya, Kanesa dan teman-teman mau mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Yuk adik-adik, mari kita nyanyikan lagu untuk teman-teman kita yang berulang tahun. Umur panjang dan selamat ulang tahun. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman, mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman dengan mengangkat pujian, dengar Dia panggil nama saya. Shalom, selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi dengan Kak Virji hari ini. Kita udah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita lipat tangan, kita tundukkan kepala dan kita berdoa memohon penyertaan dari Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga pada hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya kami untuk mendengarkan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus menyertai kami, agar kami dimampukan mengerti firman Tuhan dan dapat menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengar. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik, sudah siap ya dengar firman Tuhan? Siap juga dengan Alkitabnya. Kita mau buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kita baca bersama-sama ya. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suara bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea?
Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, demikian pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Pembacaan kita tadi mengenai turunnya Roh Kudus, ya. Adik-adik mungkin masih ingat hari libur kemarin, hari Kamis, tepatnya tanggal 13 Mei 2021, kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. 40 hari setelah kebangkitan Yesus, ya. Dan pada saat ini kita akan memperingati hari pencurahan Roh Kudus, yaitu 50 hari setelah kebangkitan Yesus kita sebut sebagai hari Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus itu. Dan pada saat itu murid-murid Yesus berkumpul di Yerusalem, ya. Dan pada saat itu mereka menyaksikan beberapa peristiwa yang membuat mereka pada saat itu menerima pencurahan Roh Kudus, ya. Turun dari langit suatu bunyi seperti angin yang sangat keras dan lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap di atas kepala para murid. Ya, di situ Allah hendak menunjukkan bagian dari karya Allah dengan kekuatan kuasa Allah yang hadir melalui kuasa Roh Kudus, ya, sehingga mampu membawa perubahan bagi para murid. Lalu Roh Kudus turun dan memenuhi mereka semua, yang menjadi simbol atau lambang pemberian tugas dari Allah agar para murid memberitakan Injil ke seluruh dunia dengan berani dan agar semua orang bisa mengerti, ya, semua orang bisa mengerti dan mendengar firman Tuhan. Kerja kuasa Roh Kudus melalui bahasa roh yang terjadi pada saat itu berdampak sangat luar biasa, ya, sehingga orang-orang bisa menerima pengajaran sesuai dengan bahasa yang dimengerti oleh mereka masing-masing. Padahal pada saat itu berkumpul begitu banyak orang dari berbagai daerah dengan berbagai bahasa. Tapi mereka bisa mengerti apa yang diucapkan oleh para murid saat itu. Ya. Dan tentunya para murid itu disertai oleh Roh Kudus. Dengan penyertaan dari Roh Kudus itu, para murid bisa berkata-kata dan dimengerti oleh setiap yang hadir pada saat itu, ya, tanpa terkecuali semua orang berhak untuk mendengar dan menerima Injil Kristus. Nah, pada saat itu banyak sekali sikap yang berbeda yang menjadi reaksi daripada orang-orang yang hadir di Yerusalem. Ada yang kagum, ada yang bingung dan bertanya-tanya, dan ada yang menolak bahkan mengejek orang yang sedang memberitakan Injil Kristus itu. Ya. Murid-murid pada saat itu menerima Roh Kudus dan mereka menjadi berani untuk menjalankan tugas mereka memberitakan Injil. Roh Kudus adalah Roh Kristus sendiri dan peran Roh Kudus adalah sebagai penolong agar pengerjaan pemberitaan Roh Kudus dapat diterima di seluruh dunia. Nah, dari peristiwa turunnya Roh Kudus ini, dengan pertolongan Roh Kudus, kita dimampukan untuk memberitakan Injil Kristus kepada semua orang tanpa terkecuali, ya, kepada semua orang dimanapun kita berada. Setiap kita harus bisa merespon Roh Kudus dengan benar, sehingga kita mengalami perubahan hidup di dalam menjalani kehidupan kita, ya, untuk senantiasa melakukan karya Allah. Adik-adik,
Kira-kira demikian firman Tuhan yang boleh disampaikan melalui firman-Nya. Nah, bagaimana kita membawa firman Tuhan ini dalam kehidupan beriman kita? Bersyukurlah. Walaupun saat ini kita tidak melihat langsung Yesus secara fisik, tapi kita tetap dapat merasakan kehadirannya yang hidup di dalam hati kita melalui Roh Kudus. Ya, sebagaimana pesan Yesus dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Adik-adik, mari kita belajar membuka diri terhadap kehadiran Roh Kudus dalam hati kita. Bagaimana caranya? Membiasakan diri untuk setia dalam berdoa, membaca Alkitab, dan ikut selalu dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Sehingga kita bisa belajar membangun hubungan baik dengan Allah. Kita bisa mengerti apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita, dan dengan penyertaan Roh Kudus kita dapat melakukan kehendak Allah dalam menjalani kehidupan kita. Ya, yakin dan berani memberitakan Injil Kristus walaupun tidak selamanya mudah dan tidak selamanya diterima dengan baik oleh orang-orang di sekitar kita. Namun kita harus tetap berani untuk setia memberitakan Injil. Tapi bagaimana caranya, Kak, untuk bisa setia memberitakan Injil? Berani mengingatkan, berani menegur teman-teman yang menyontek atau mengambil barang milik teman yang lain. Ya, dalam bertutur kata dan bertindak, biarlah kita senantiasa mencerminkan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ya, hilangkan kata-kata yang tidak baik atau kata-kata kotor dari mulut kita, sehingga apa yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang menjadi berkat bagi orang lain. Ya, senantiasa berdoa kepada Tuhan untuk bisa menjalani kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke adik-adik, semoga firman Tuhan ini bisa dimengerti dan bisa adik-adik jalankan dalam kehidupan hari lepas hari. Selamat belajar berani dan setia dalam memberitakan Injil Kristus, karena Roh Kudus menyertai kita. Amin. Oke, semoga adik-adik bisa mengerti ya firman Tuhan tadi. Nah, untuk mengapresiasi firman Tuhan, adik-adik bisa membuat puisi. Lalu adik-adik tulis di selembar karton, mungkin dikasih hiasan-hiasan boleh. Lalu adik-adik foto, dipegang seperti ini puisinya, difoto dan boleh dikirim ke nomor yang tertera di bawah ini. Oke, Kakak tunggu ya. 3 puisi yang terbaik akan ada hadiah untuk adik-adik. Oke, semangat. Baik adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita mau tutup dengan doa. Kita lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu melalui Roh Kudus di dalam kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh tinggal dalam hati kami dan Roh Kudus menyertai kehidupan kami sehingga kami boleh dimampukan menjalankan kehidupan kami sesuai dengan firman Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia, taat, dan berani memberitakan Injil dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, melalui firman tadi kita diingatkan bahwa kita jangan takut untuk mewartakan Injil Tuhan dimanapun kita berada. Karena Roh Kudus telah ada di hati kita dimanapun kita berada. Nah untuk itu, yuk kita meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Ku Diberi Kidung Baru. Adik-adik, bagi yang punya kidung ceria, boleh dibuka ya dari Kidung Ceria 263, Ku Diberi Kidung Baru. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku. Irama-Gu, haleluya, kidung kasih yang baru. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Nah adik-adik, sekarang kita akan memasuki doa syafaat yang akan dibawakan oleh 2 teman kita.
Untuk itu, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu, untuk penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Ya Bapa, sekarang kami mau berdoa untuk orang tua kami, berkatilah setiap pekerjaan, usaha, kesehatan mereka ya Bapa. Jauhkanlah dari segala mara bahaya, segala sakit penyakit ya Bapa. Berkati juga pelayanan mereka dimanapun mereka berada. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk teman-teman kami yang sedang sakit, Tuhan. Jamah Tuhan, sembuhkan mereka melalui makanan, minuman, dan obat-obatan yang dikonsumsi. Kiranya mereka semua dapat sembuh dan dapat beraktivitas kembali. Doa ini kami alaskan ya Bapa. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih atas berkat-Mu dari malam hingga pagi ini. Telah membangun kita di pagi ini dan memberikan kesehatan, kekuatan, nafas kehidupan sampai sekarang ini Tuhan. Sekarang kami ingin berdoa untuk gereja-gereja kami. Berikanlah kesehatan dan kekuatan untuk para pelayan-pelayan di gereja ya Tuhan, agar bisa terus memberikan firman-Mu kepada para jemaat ya Tuhan. Dan juga berikanlah kesehatan, kekuatan untuk para jemaat-jemaat ya Tuhan, agar bisa terus mendengarkan firman-Mu dan memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Jauhkanlah kami semua dari virus-virus corona di sini ya Tuhan. Berikanlah kami semua kesehatan dan untuk juga keluarga kami di sana ya Tuhan. Dan juga gereja kami, semoga gereja kami bisa berkembang dan lebih besar lagi ya Tuhan. Dan berkatilah hari ini, semoga hari ini kita bisa menjalankan hari ini dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa kami yang tidak sempurna ini kepada-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Adik-adik, sebentar kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Untuk itu, adik-adik bisa minta tolong ke mama atau papa untuk memberikan persembahan melalui transfer bank atau QR yang akan ditampilkan berikut ini. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, sebelum kita menerima berkat, kita akan menyanyikan lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk menerima berkat Tuhan. Setelah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, sekarang siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai adik-adik, orang tua adik-adik, kakak-kakak layan, dan semuanya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita telah selesai ibadah. Sebelum itu, kita akan mengucapkan janji iman kita, 10 jari di dada. Tuhan Yesus sekali-sekali tidak akan meninggalkan Kanesa. Di balik, Kanesa sekali-sekali tidak akan meninggalkan
Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa.